Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, Bapak akan menjelaskan atau menambahkan ya dari presentasi pemakalah pertama mengenai tafsir Tarbawi, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan juga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, tadi udah disampaikan, cuma Bapak di sini mungkin bisa memberikan tambahan. Untuk pendekatan kajian linguistik di sini Bapak menggunakan kajian balaghah ya. Tapi kalau kalian boleh menggunakan kajian sorof, nahwu, atau mungkin semantik, atau mungkin pragmatik monggo. Yang penting kajian linguistik ya. Ini Bapak mengambil kajian balaghah yang ada di dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5. Itu ketika Bapak analisis, Bapak menemukan keindahan bahasa dari sisi surface structure-nya atau bagian luarnya. Keindahan tersebut berupa muhassinat lafdhiyah, diantaranya ada dua, yaitu sajak sama jinas. Ya. Yang pertama sajak. Ya. Sajak itu apa sih? Nah, ini biar saya berikan pengertian dulu tentang sajak. Sajak sendiri itu adalah as-saj'u huwa waqful fasilataini fil harfil akhir. Yang dimaksud di sini adalah persesuaian dua akhir kata pada huruf akhir fasilah. Ya, fasilah itu sendiri apa? Kata akhir dari suatu kalimat. Makanya sajak Al-Qur'an itu biasanya punya not ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Sajaknya apa? Pakai huruf dal semua. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sehingga orang kalau mendengarkan sajak tersebut kelihatan mudah. Anak kecil pun lebih mudah menghafalkan Al-Qur'an daripada yang lain ya. Ya, ini salah satu. Lah sajak sendiri itu bagiannya macam-macam. Kalau dalam ilmu balaghah, khususnya dalam kajian ilmu badik ya di sini ya, sajak dalam kajian ilmu badik itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sajak mutarraf. Mutarraf itu yang bagaimana? Yaitu mahtalafat fasilatahu fil wazni wattafaqata fil harfil akhir. Ya, kalau mutarraf di sini adalah yang antara kedua fasilahnya berbeda wazan tapi sama huruf akhirnya. Ya, tapi beda wazan. Dalam arti belakangnya sama. Iqra bismi rabbikal akram mim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lam, al-qalam sama akram itu semuanya beda wazannya. Yang ya'lam menggunakan fi'il mudhari yang ada yang namanya huruf jawazim di situ. Ya. Terus al-qalam sendiri merupakan ismud dzat, akram juga demikian ya. Ya, ini memiliki wazan yang berbeda antara kolam, ya'lam sama akrom itu sendiri. Sehingga ketika berbeda wazannya tapi kok sama di sajak itu namanya sajak mutarraf. Ya, udah paham ya mutarraf ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mutawazi. Mutawazi itu adalah makanal ittifaqu fihi fil kalimatainil akhirataini faqat. Yaitu sajak yang sesuai antara kedua fasilahnya di dalam wazan dalam huruf akhir. Huruf akhirnya sama, tapi susunan kalimatnya sudah berbeda ya. Contohnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq sama khalaq itu 3 huruf ya. Sama-sama 3 huruf dan untuk hai'ahnya harokatnya juga sama khalaq, 'alaq. Beda sama ya'lam, qalam itu beda. Kalau mutarraf itu yang berbeda tapi sajaknya belakangnya sama, tapi kalau mutawazi itu kalau kalimat akhirnya fasilahnya sama. Baik dari segi wazan atau huruf akhirnya. Itu mutawazi. Ada yang lebih kompleks lagi, Pak. Ada. Namanya sajak murassaq. Sajak murassaq itu apa? Kalau di sini saya tidak menemukan ya. Di dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu enggak ada yang namanya sajak murassaq. Yang dimaksud murassaq adalah makana fi alfad ihdal fikrataini kulluha au aksara mislama yuqabiluha minal fakratil ula waznan wa takfifan, yaitu sajak yang seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaznya atau salah satu rangkaiannya itu banding. Kalau di sini enggak ada ya. Kalau contohnya kalau di at-takwir wa idal jibalu suyirat wa idal isaru uttilat.
Itu kalimatnya sama. Ida, ida, al-jibal sama al-isyar. Suyirat, utilat itu sama. Ini yang dinamakan sajak murosok. Dalam arti tidak sama di bidang fasilahnya, tapi seluruh kalimatnya itu sama. Dua kalimat yang sama. Wa idal jibalu suyirat, wa idal isyaru utilat. Tapi di sini nggak ada. Ya, makanya yang ada di Al-Alaq 1 sampai 5 ini ada dua sajak saja, sajak mutawazi sama mutorof. Tuh. Terus yang kedua jinas. Jinas itu adalah dua kata dalam pelafalan tapi beda dalam makna. Ya, itu. Jadi arti lafale podo tapi maknanya dewi. Jinas ini kalau di dalam ilmu balaghah itu ada dua. Jinas tam sama ghairu tam. Tam itu yang sempurna. Contohnya ya ayat apa itu? Ar-Rum. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Kata sa'ah yang pertama sama kata sa'ah yang kedua itu meskipun sama lafalnya tapi berbeda arti. Untuk sa'ah yang pertama berarti hari kiamat, untuk sa'ah yang kedua berarti jam atau waktu. Nah, ini beda-beda, itu dinamakan jinas. Dalam arti sama ucapannya dan juga sama hurufnya, tapi beda maknanya. Itu jinas tam secara sempurna, sa'ah sama sa'ah. Tapi kalau di sini itu jinasnya adalah jinas ghairut tam. Jinas ghairut tam itu jenisnya banyak itu sampai berapa itu? Ya, bisa 9 lebih. Kalau di sini saya menemukan di Al-Alaq ini hanya ada jinas lahik, yaitu perbedaan satu huruf saja dengan berjauhan makhrajnya. Kata alaq sama kholak itu cuman berbeda di huruf ain sama kho. Ya. Pada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ini termasuk kajian jinas. Ya, yang pertama berarti menciptakan, yang kedua artinya adalah alaq itu apa tadi? Embrio ya. Ya, ucapannya sama tapi maknanya beda. Ada lagi tibak. Berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam makna. Ini harus berlawanan itu. Ya, contohnya di sini adalah alamal insana ma lam ya'lam. Di sini adalah jinas tibaknya tibak salbi, yaitu tibak yang berlawanan dari positif dan negatif. Alamal insan itu orang yang mengetahui. Ya, alamal insan dat yang mengetahui manusia, ya, memberikan pengetahuan manusia, mengetahui malamnya alam dari yang tidak diketahui. Mengetahui sama yang tidak diketahui itu adalah positif sama negatif. Ini dinamakan tibak. Tibaknya tibak apa? Tibak salbi. Ya, tapi ada tibak yang ijabi itu juga ada. Tibak ijabi yang tidak positif negatif dalam arti ya kalau hitam putih, kalau tinggi pendek itu yang ijabi. Tapi kalau salbi itu positif negatif. Dari segi konfirmatif adalah kemarin kita mengaitkan ayat Al-Quran dengan hadis. Ada enggak sih konfirmatifnya? Ya, kalau di sini Bapak mengambil konfirmatif ayat alladzi allama bil qalam. Dat yang mengajarkan dengan menggunakan kolam. Berarti apa? Suka menulis. Ya, di sini Rasulullah juga pernah memberikan perintah qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini sama. Ya, hadisnya juga ada, Al-Qur'annya juga ada. Terus ada lagi ayat yang menjelaskan tentang alamal insan malam ya'lam, ya, yang memberi atau mengajari manusia dari apa yang tidak diketahui. Dalam arti di sini ada prinsip pengajaran. Ya, itu juga disampaikan sama Rasulullah, man amila bima ilma warrasahullahu ilma malam yakun ya'lam. Dalam arti barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberi ilmu mengenai apa yang belum ia ketahui. Itu sama, dalam arti merupakan refleksi atau manifestasi dari ayat tersebut. Ada juga ayat tentang alladzi allama bil qalam, itu tentang awal penciptaan makhluk yang pertama kali. Awwalu ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub fakataba ma yakun ila yaumil qiyamah wa huwa indahu dzikri fauqa arsy. Nah, ini sama dengan ayat alladzi allama bil qalam. Dalam arti makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Lantas Allah berfirman, tulislah. Lantas pena itu menulis dari segala sesuatu takdir yang mulai awal sampai hari kiamat. Ya, ini ada hadisnya. Jadi konfirmatifnya dengan mencari hadis yang berkaitan dengan nas tersebut. Realitas historis berarti berkaitan tentang sababun nuzul ya. Ya. Dari ayat tersebut ini bisa dibaca sendiri. Ya, permulaan surat ini merupakan ayat pertama kali dari Al-Qur'an yang diturunkan Allah, ya.
Sisa ayat ini diturunkan belakangan setelah tersebarnya dakwah Rasulullah di kalangan kaum Quraisy dan berbagai macam gangguan mereka kepada beliau. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, wahyu pertama yang turunkan pada Rasulullah adalah mimpi yang benar. Beliau tidak bermimpi, melainkan mimpi tersebut datang seperti fajar subuh. Kemudian beliau senang menyendiri, beliau sering mendatangi Gua Hira untuk beribadah dalam beberapa malam. Beliau membawa pembekalan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian beliau kembali ke Khadijah dan berbekal lagi seperti semula. Sampai pada akhirnya beliau didatangi wahyu ketika sedang berada di Gua Hira. Seorang malaikat mendatangi beliau dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Rasulullah merasa sesak, ya, lantas melepaskan kembali dan berkata, bacalah. Ma'ana biqari, saya nggak bisa. Sehingga dari situlah sampai 3 kali terus Rasulullah mengikutkan apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Generalisasinya ini yang paling penting ya. Ya. Generasinya kata Iqra bacalah yang menjadi ayat pertama Al-Quran diturunkan dan pola ini tidak terdapat dalam kitab suci yang lain. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat mengutamakan pendidikan. Sangat mengutamakan agar umat Islam rajin belajar supaya umat Islam aktif dalam proses pembelajaran dan aktif dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang banyak. Dalam arti aktif learning ya. Oleh karena itu posisi belajar sangat utama dalam Islam. Dan ini nggak ada di kitab-kitab lain itu Taurat, Injil nggak ada. Islam sangat mengutamakan yang namanya pembelajaran. Surat Al-Alaq 1-5 berisi penjelasan tentang asal-usul kejadian manusia beserta sebagai sifat yang negatif. Jadi awal mula kita itu nggak punya apa-apa. Kepotensi yang diberikan Allah itu merupakan fadl. Penjelasan ini sangat membantu dalam rangka merumuskan tujuan, materi, dan metode pendidikan. Berdasarkan kandungan surat ini, tujuan pendidikan harus diarahkan agar manusia memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk hidup yang harus beribadah kepada Allah dan mempertanggungjawab perbuatannya di akhirat kelak. Untuk itu manusia harus dididik dengan menggunakan kurikulum yang komprehensif. Karena manusia kan tadi dikasih yang namanya kompetensi yang beda dengan makhluknya ya berupa ya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan Nabi Adam berupa ilmu-ilmu pengetahuan di mana itu yang menjadi keutamaan Nabi Adam dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dan itu dipamerkan kepada para malaikat semuanya. Ya, dari kepotensi yang ada bersifat tabi'i yang bersifat natural, tolong ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa belajar dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Terus ada aspek kandungannya surat Al-Alaq 1-5 berisi penjelasan tentang perlunya alat dalam melaksanakan kegiatan. Seperti al-lamal insana malam ya'lam. Tadi apa? Alladzi allama bil qalam itu kan menggunakan kolam ya. Kolam di sini bermakna adalah pena, tapi dalam kasus yang modern di sini tidak hanya pena, tapi alat-alat yang bisa membantu dalam pembelajaran. Dalam arti bisa menggunakan proyektor, laptop, ya, kertas, dan lain sebagainya untuk bisa menyampaikan sarana pembelajaran. Bahkan media sosial pun seperti WhatsApp, ya, atau mungkin yang lain. Terus yang lain, apa ini kandungannya? Menurut Al-Marughi, para penggunaan kata Iqra ini pada ayat tersebut didasarkan pada alasan bahwa membaca itu tidak akan membekas dalam jiwa kecuali dengan diulang-ulang atau membiasakan. Makanya ada kata Iqra. Iqra-nya ada 2 di situ ya. Ya. Ada 2. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di situ ada 2 kata Iqra yang diulangi 2 kata, berarti di sini ada sebuah indikasi kalau kita itu belajar tidak cuma 1 kali tapi 2 kali, 3 kali dan lebih untuk bisa memahamkan dan menjadi sebuah tradisi ya. Kata Iqra tidak ada objek di sini ya. Iqra dibaca apa yang dibaca? Dengan menggunakan nama Tuhan tadi, Bismi Rabbik. Ya berarti karena masih umumnya di sini ini bisa berarti masih umumnya kaidah, bisa membaca, menyampaikan, menelaah, meneliti atau mungkin objeknya juga bisa. Tidak cuma ayat-ayat Al-Quran aja yang dikaji, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ya, praksisnya apa? Ini praksisnya dakwah itu harus menganjurkan untuk membaca, setelah itu baru penulis. Jenengan juga demikian. Jenengan belajar dulu dengan membaca, setelah itu menulis dengan karya-karyanya kayak udah pintar. Dosen itu gitu, ya. Dosen itu tidak menulis dulu, tapi membaca dulu. Ketika pengetahuannya sudah memumpuni, baru dia membuat yang namanya karya-karyanya berupa tulisan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Ini salah satu media dakwah guru, ya,
Untuk pendakwah juga demikian, dia membaca kitab-kitab dulu, baru menyampaikan dengan lewat bahasa ucapan. Ini semuanya itu membaca, diawali dengan cara membaca. Ya, dakwah baik dari guru, pendakwah atau kiai dan lainnya itu pasti diawali dengan yang namanya membaca. Terus juga praksis yang kedua, banyak lembaga perguruan tinggi yang mengintegrasikan beberapa studi. Karena tadi kan nggak ada objeknya ya. Makanya di sini pembelajaran tersebut itu bersifat umum. Kita harus bisa mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Makanya ada yang namanya interkoneksi, integrasi keilmuan itu sendiri. Ya, itu mengenai penjelasan al-alaq. Untuk yang Ali Imran, kajian balaghahnya sekilas ya. Di sini ada kata tibak. Tibak itu apa sih? Tibak itu berkemunnya suatu perkara dengan lawannya. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini lawannya itu al-ar sama as-samawat, al-lail sama an-nahar, kiaman sama qu'udan, berdiri sama duduk, ya, malam sama siang. Ini berlawanan. Kalau tibak itu lawanannya adalah AB-AB, ya. AB-AB. Ada lagi yang lebih tinggi itu muqabalah. Muqabalah itu polanya AA-BB atau AAA-BBB. Nanti kalau ada kasus yang muqabalah saya berikan contoh. Ini. Terus ada lagi ijaz. Ijaz itu menyampaikan makna dengan lafal yang lebih sedikit dari kadarnya. Ya, maknanya itu lebih sedikit dari kadarnya, tapi maknanya lebih banyak maknanya lebih panjang daripada maknanya. Jadi ada sesuatu yang mungkin dihilangkan atau mungkin diringkas. Contohnya di sini wayat tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana. Di situ ada yang dihilangkan apa itu? Qailina rabbana. Dalam arti kan yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk dalam keadaan berbaring dan mereka demikian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lah, terus mereka itu apa? Orang yang memikirkan tadi itu seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Dalam arti ada qailina, seraya berkata, Rabbana, gitu loh. Nah, qailin ini dibuang dalam ayat tersebut. Jadi ada di antara wal ardi qailina rabbana. Dalam arti orang ini berbicara. Alladzina yadhkurunallah, orang yang suka berzikir kepada Allah dan suka bertafakur, itu beliau selalu berkata atau berdoa Rabbana ma khalaqta. Lah, orang yang berkata itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah kata qailin. Ini menggunakan lafal yang maknanya panjang tapi maknanya panjang tapi lafadznya sedikit. Beda dengan yang namanya etnab ya. Kalau etnab itu kebalikan dari sini. Ya. Lafalnya panjang, maknanya sedikit. Tapi kalau ini lafalnya lebih sedikit, maknanya lebih panjang. Kalau musawat sama antara satu dengan yang lain. Konfirmatifnya apa di sini? Konfirmatifnya adalah sebuah hadis. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ya, berfikirlah dan merunah kalian tentang makhluk, jangan kalian berpikir tentang khaliq. Itu tentang tadi. Berpikir tafakkaru fil khalqis samawati wal ar, itu salah satunya di situ. Dalam arti dengan cari hadis-hadis yang berkaitan tentang ayat tersebut, realitas historisnya bisa dibaca, aspek generasinya pendidikan bisa dibaca dan hikmahnya juga bisa dibaca sendiri karena waktunya ini terbatas. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.